Selamat pagi, mohon maaf ada kendala teknis di Medan. Kita langsung dari berita FOMC ya, yang ternyata menghentikan program stimulus. Apa yang sudah kita bahas di hari Selasa kemarin ini sepertinya sesuai dengan prediksi kita, namun tidak untuk logam mulia. Kita mulai dulu dari USD Japanese Yen untuk dari sesi Asia, di mana perkembangan nilai tukar yen yang semakin melemah dengan estimasi mencapai level 110 kembali ini sudah mendekati tercapai ya. Saya kira Pak Dwi untuk penjelasan fundamental tidak tidak ada lagi masalah penjelasan terkait masalah pajak juga kemudian penguatan US dollar eh, masih sesuai dengan arah driving market USD yen yang akan terus melemah. Penembusan di Oke. 110.00 ini akan lanjutan di 111. Barangkali kita diskusi aja lebih baik nih Pak Dwi, saya tidak sempat tadi ada kendala teknis di PC saya. Kita langsung ke review market saja. Kemudian untuk di Nikkei, Ya, Nikkei beranjak jauh ya, mendekati ya ini angka adalah zona 16.000. ya beranjak jauh. Kalau kita lihat nih Pak Dwi sebenarnya masuk di angka 76,3% ya. Kalau kita balik Fibonacci-nya, nah ini di angka 76,3% ya, mendekati rentang setengah dari range yang seperti ini yang kita estimasi kemarin. Sudah touchdown ini sedikit lagi hampir di 16.000 sesuai dengan prediksi dari Ibu Desi kemarin juga menyampaikan ini angkanya ke 16.000 sedikit lagi. Topping price di 16.300 menjadi batasan areal stop loss ya. Sehingga yang akan menjadi dualisme terhadap pergerakan pelemahan yen dengan Nikkei ini, apakah dengan breakout yen di atas 110 dengan formasi penguatan indeks Nikkei, apakah melewati angka 16.000 ini yang akan menjadi evaluasi kita. Kita uji kelayakan levelnya di angka 16.350. Oleh karena itu teman-teman semua untuk strategi choppy ya, bagi Anda yang ingin transaksi di Nikkei dengan memperhatikan formasi candle di tanggal 1 bulan 10. Di sini ada angka high di 16.240. Di 16.100, 16.240 untuk batasan stop loss. Ya, bagi Anda yang ingin choppy trading, wilayah area short sell kita adalah uh, masuk di zona area level ini ya. Ya, dengan batasan stop loss di top di 16.350. Ini Pak Dwi Niki barangkali sudah diprediksi ya pergerakan arah marketnya dari teknikal kemudian dari fundamental gitu. Ya Pak Dwi ada komentar Pak? Iya, saya melihatnya secara memang ini daily, tapi saya pastikan juga terjadi wave yang cukup bagus, yaitu wave kelima juga mendekati di angka-angka resisten yang terbaca sekarang di 23,6% dari Fibonacci. Kemudian juga dari sisi bullish candle juga sempurna untuk peningkatan. Tinggal menunggu pembalikan arah Pak Fauji. Pembalikan arah terhadap harga ini ditandai dengan bearish candle yang cukup lumayan besar, bodinya belum tampak cukup jelas di sini. Namun pergerakan hari ini nampaknya juga body yang kecil, mungkin masih di pagi hari, tidak terlalu besar daripada body yang sudah terjadi kemarin. Saya kira juga ini dapat dimanfaatkan kayaknya ya di sebelum mencapai angka resisten pertama pada horizontal warna merah tersebut di kisaran 16.180. Menurut saya seperti itu, Pak. Yes. Ditambah lagi nih Pak Dwi, ini semua kan arah fokus ke FOMC Iya, pertemuan ya. dolar ya. Iya.
quantitative easing ya, sehingga penguatan US dollar yang menjadi dominasi mindset para traders. Namun jangan lupa ada implikasi yang akan terjadi dari situasi itu ya. Membagusnya situasi ekonomi di sebuah negara itu ditandai dengan meningkatnya daya beli konsumen dan confidence level ya. Confidence levelnya nanti lanjutan data fundamentalnya adalah di Consumer Price Index. Apa yang disampaikan pemerintah dari barometer indikator ekonomi itu kan statistik tertulis di angka ya, tapi psikologi market ini akan tercipta dari kemana arah investor mengalokasikan dananya. Jadi kita harus perhatikan lagi berita-berita berikutnya tentang capital outflow dan capital inflow. Ini yang sekarang ini masih mendominasi mindset trader adalah US dollar ini sedang menguat, kebijakan The Fed yang akan rencananya menaikkan suku bunga. Iya, pelaku Sehingga pasar tadi malam yang saya lihat ada dominan. berita yang sangat korelasi. Benar, ada inkorelasi di mana pada saat contoh Indonesia akan menaikkan BBM, harga BBM, sedangkan harga minyak mentah dunia itu di bawah $90 per barrel. Acuan APBN kita kan di $105 per barrel. Ini yang akan menjadi dualisme dari pemahaman fundamental dan situasi yang terjadi di lapangan. Teman-teman semua hati-hati, bahwasanya akan ada next step situasi yang akan kita hadapi, di mana penguatan US dollar juga tentunya ada Suara hilang. masanya agresif dia untuk memproteksi situasi penguatan US dollar. Ya, halo? Ya, silakan Pak. Halo, Pak? Ya, silakan. Ada delay. Pak Dwi? Oke, jelas ya. Ya. Dari Jepang kita langsung ke Uni Eropa. Dari Euro dulu. Dari indikator MACD periode 585 time frame di daily, terlihat situasi volume histogram ini masih dalam uncertainty. Wave atau fluktuasi besar yang menjadi major trend kita saat ini masih polanya sideways. Kemudian envelope channelnya juga masih dalam kondisi sideways. Masih ada potensi peluang dari beberapa skenario trading dengan melakukan choppy trading buy on low and sell on high sebelum terjadi breakout ya. Jadi teman-teman untuk transaksi choppy atau menggunakan robot scalp time frame lebih kecil di 15 menit untuk di euro ya, dengan memperhatikan peak and trough ya, harga tertinggi dan harga terendah dari pergerakan euro sampai hari ini. Ya, ini channelnya masih terlihat bearish ya. Kita perkecil time frame nanti di 1 jam. Euro dolar. Ini. Halo? Ya, silakan Pak. Sudah ada suara? Ya. Oh. Sudah jelas, Pak? Oke, silakan Pak. Oke, dari daily time frame nanti teman-teman bisa melakukan penggunaan indikator channel regresi linear di sini, kemudian duplikasi garis trend lainnya.
Setelah itu dikonversi ke time frame lebih pendek, seperti ini contohnya di 1 jam, akan terlihat garis biru adalah formasi wave channel untuk daily, yang garis merah ini adalah duplikasi harga ya. Nah, seperti ini. Jadi skenario kita adalah masih rekomendasi short selling bagi teman-teman untuk melihat euro sepertinya terlalu rendah. Ini jangan dulu buru-buru untuk melakukan posisi long ya, posisi buy. Rekomendasi masih tetap melakukan short selling ya. Di wilayah channel trendline up-nya di 1.27 30-an, Anda bisa menempatkan posisi sell limit ya, atau terus membuat proyeksi harga dengan channel trend lainnya ini seperti ini, dengan batasan wilayah stop loss di daily time frame di 1.28870-an. Ini masih continuous downtrend. Barangkali Pak Dewa ada tambah. Saya melihatnya 2 hari atau 3 hari yang lalu itu secara chart daily juga mengindikasikan penurunan lebih lanjut dikarenakan outside bar ya Pak. Di daily nampak jelas. Jadi range untuk daily yang menjadikan dia mother candle atau candle yang terbesar, tujuan range-nya itu menjadikan tujuan. Nah itu dia kelihatan dengan jelas Pak. Yang pertama yang dia membuat reversal point dari channel ke yang tadi yang sell ya, sell pas di atas limit, itu saya setuju sekali, sehingga target untuk low-nya sendiri jadikan patokan untuk target lanjutan untuk euro. Apalagi saya lihat juga fundamental euro ancaman deflasi juga muncul kembali Pak. Ada beberapa forecast terhadap euro ini menjelang akhir 2014 bisa di bawah 1.20 ini. Apakah nanti ini masih menjadi harapan atau kenyataan, kita lihat saja nanti di akhir 2014. Tapi technical ini juga masih mendukung bearish di euro. Kita lanjut di pound sterling. Pound sterling ini agak sedikit pergerakannya. Walaupun ada korelasi positif dengan pergerakan mata uang euro, namun situasi psikologi pasar ini akan sedikit berbeda dengan mata uang euro. Ditambah formasi candle juga daily ranging area ya. Kita boleh jelaskan ini adalah situasi grafik yang kita gambarkan dengan ya flatting areanya seperti itu. Ada rejection pattern di sini sekali. Closing daily memang di bawah range di 1.5950-an, tapi di hari berikutnya terjadi arah pembalikan yang membuat market masih wait and see. Setelah FOMC dirilis, quantitative easing diputuskan tidak lagi dilanjut, di market bearish candle masih tertahan di wilayah support di 5950-an. Saya rasa teman-teman semua, seandainya ilustrasi pelemahan euro memberikan tekanan yang sama terhadap mata uang pound sterling, kita akan lihat garis besar dulu untuk di weekly begini. Ya, asumsi misalkan candlestick-nya, ya ini saya contohkan candlestick. Oke, ini adalah sebuah ilustrasi jika candlestick membentuk pola bearish continuous trend ya, dengan tekanan euro tadi memberikan arah negatif kepada pound sterling. Teman-teman semua di time frame daily, perhatikan level support yang sedang didekatinya di area 1.5950-an. Jika market melewati angka 5900 untuk market hari ini, saya rasa penempatan posisi yang terbaik adalah untuk di pound sterling, continuous posisinya adalah sell stop dan sell stop dan sell stop. Contoh misalkan saya buat ilustrasi garis Oke, misalkan garis ini adalah pending order untuk sell stop, kemudian sell stop kembali, kemudian sell stop kembali. Saya rasa posisinya adalah follow the trend untuk seorang traders ya, dengan estimasi money management dan
perhitungan kekuatan modal open daily hari ini, open daily hari ini di 1.600 ya, di 1.6130 ya, kurang lebih 1.6130 untuk uh, risk penempatan posisi short di long counseling ya. Jadi teman-teman semua nggak usah saksi. Kita sudah mengukur untuk tekanan stop lossnya sebatas di 145 poin atau 1.450 US dollar untuk satu lot posisi sell. Barangkali tadi ada tambahan yang dimanfaatkan oleh teman-teman semua dan traders untuk kesempatan negatif terhadap rivalnya US dollar ini. Oke, saya melihatnya di 4 jam ada pin bar sehingga manfaatkan untuk bearish juga kuat, Pak. Di sini, Pak. Di 4 jam. Ah, itu dia. Oke, untuk di pound saya rasa sudah jelas ya di Uni Eropa. Oke, Barangkali jelas. sebelum saya lanjut ke minyak dan emas ada pertanyaan. Tidak bisa dilanjut, Pak. Oke. Ya, saya kira Selasa juga saya sudah bahas untuk harga minyak di garisan secara besar ya untuk oil. Nah, ini ada level 77.00 di sini yang menjadi estimasi para semua analis. Pelemahan minyak ini dengan meningkatnya supply oil di Amerika Serikat bisa menurun 15 US dollar per barrel dari level 80. Berarti estimasinya ada angka di 75 dan di angka 77 ya. Ya, berarti 75 itu adalah harga di wilayah sini. Oke, semuanya bisa melihat di media internet untuk prediksi-prediksi oil. Ini pelemahannya bisa di bawah 15 dolar di bawah level 80 dengan meningkatnya supply oil di Amerika Serikat. Saya sudah sampaikan di hari Selasa dan Jumat yang lalu bahwasanya ISIS yang juga menguasai ladang-ladang minyak di wilayah Timur Tengah, di beberapa wilayah Timur Tengah menjual harga minyak lebih murah di pasar gelap. Apakah ini bukan sebuah tudingan ya? Sedangkan di Amerika Serikat yang membatasi produksi minyaknya atau uh, oil shale-nya gitu ya, oil shale-nya. Sekarang supply minyak di Amerika ini bertambah banyak. Apakah Amerika yang beli minyaknya? Nggak tahu ya. Ada pengalian persepsi sehingga Amerika juga mengkhawatirkan sangat kayanya ya ISIS ini dari penjualan minyak gelap mereka. Tapi di satu sisi supply minyak Amerika juga bertambah banyak. Ini kita bukan menuding, tapi sepertinya uh, ada satu sinyal-sinyal yang kita tangkap secara tak tertulis. Situasi ini ada benar kalinya untuk pelemahan minyak lebih lanjut. Teman-teman semua di time frame daily terlihat antara kekuatan supply and demand untuk harga minyak ini masih dalam ranging area. Saya rasa untuk nilai average rata-rata mengganti line chart lebih bagus dengan memperhatikan level 80.22 dan wilayah 82.50 ya. 82.50 ini kita jadikan uji level kita untuk pergerakan minyak sampai di awal bulan November.
kemudian bottomnya di wilayah 80.20 ya. Nah, ini adalah uji level kita untuk oke. Dari histogram MACD 813.9 ini juga wilayah masih flat areanya ya. Jadi uh, melewati angka 80, di bawah 80, ini skenario bearish untuk di oil sampai di angka 77 dan 75, potensinya sangat besar bisa terjadi. Tidak ada sebuah action plan dari NATO ataupun Amerika Serikat untuk secara sistematis untuk menghambat laju perkembangan teroris dari ISIS ini. Ya, saya rasa ISIS ini adalah lembaga institusi ya, atau satu teror ya, satu organisasi teroris yang terbentuk. Saya rasa masih baru. Saya kira umurnya masih prematur lah ya, begitu ya Pak Dwi ya. Kalau Irak Saddam Hussein kemarin, ini negara yang sudah berkuasa puluhan tahun, skenario tentara dan militernya juga sangat sangat terbentuk rapi. Tapi kenapa Amerika dengan NATO dan sekutunya tidak bisa melakukan hal yang sama dengan ISIS? Saya rasa dunia juga tahu bahwasanya ISIS ini kalau mau diserang uh, dengan dengan cepat dan reaksi yang didukung dari negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi, Qatar, Oman, Dubai dan lain sebagainya, ini sebenarnya bisa selesai. Tapi dengan situasi yang terjadi kita lihat tidak demikian adanya. Teman-teman semua, skenario untuk di oil, anything can happen. Market bisa saja terprovokasi melewati angka 82.50 atau seketika juga bisa melewati angka 80.20. Oleh karena itu rekomendasi kita untuk di oil tetap sama dengan di mata uang pound sterling, karena ini juga menjelang akhir tahun, fluktuasi dan volatilitas akan cukup tinggi. Skenario trading kita dengan menggunakan buy stop dan sell stop. Melewati level resisten dan support ini akan dapatkan buy stop dan sell stop. Ya Pak Dwi. Ya, silakan Pak. Tadi sebentar hilang suaranya. Ada komentar barangkali dengan skenario trading kita sampai akhir tahun ini dengan penempatan buy stop dan sell stop barangkali? Tidak ada Pak. Dilanjut untuk Mas yang Sama halnya dengan emas ya, 1180 adalah support yang jelas terlihat di time frame daily. Ada 3 kali di sini, 1, 2, dan 3. Untuk melewati level 1180, saya kira eh, opini trader yang berharap ini akan bergejolak untuk harga emas kembali ke resistensi, akan dikalahkan dengan pergerakan real harga emas di dunia. Ya, barangkali Pak Dwi ada satu keterangan dan penjelasan kenapa bisa demikian harga emas melorot jauh, sedangkan ini adalah logam mulia yang diproduksi dan didapat dari dalam tanah dengan melalui proses kimia dan mekanik dan teknis yang sangat kompleks. Saya kira pelemahan pelemahan emas dan logam mulia ini yang sebagai aset safe haven, dari logika sederhana tidak bisa kita terima ya. Tapi ternyata superior penguatan US dollar bisa memanipulasi semua pergerakan harga komoditi, bahkan bisa memanipulasi semua pergerakan mata uang negara manapun di dunia ini, termasuk emas. Produksinya yang terbatas, kemudian tambangnya yang juga terbatas,
ternyata harga emasnya bisa turun karena penguatan US dollar. Saya rasa kita hanya tinggal menunggu momentum pada waktu tertentu, tinggal memperhatikan fokus untuk di harga emas ini. Kalau kita buat polling dan survei dari semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke ini ya, bukan kita memaksakan diri, tapi emas akan sangat tidak relevan dengan keadaan inflasi dan lain sebagainya, harganya bisa meroket, harganya bisa turun lebih lebih jauh lagi karena penguatan US dollar atau karena pelemahan nilai tukar rupiah dan mata uang lainnya. Yang jelas teman-teman semuanya, ini penuh dengan skenario untuk pergerakan emas. Saya yakin ya, someday ini untuk di harga emas akan melakukan pergerakan secara alaminya dari reaksi publik terhadap kesempatan membeli emas di harga yang murah. Demikian barangkali Pak Di, briefing pagi dari Medan. Mohon maaf atas segala kekurangan, bisa disimpulkan Pak Di, silakan. Oke, saya simpulkan dari beberapa paparan tadi, terlihat juga US dolar terhadap yen meningkat seiring dengan peningkatan gejolak dolar sendiri. Kemudian dari Nikkei juga ikut terangkat. Kemudian dari euro dolar terlihat masih dalam keadaan penurunan. Ancaman-ancaman terhadap kegagalan mendekati inflasi target juga terlihat dengan jelas, sehingga membawa pengaruh terhadap penurunan euro terhadap US dollar. Begitu juga pound sterling, meskipun dalam jangka waktu tertentu, time period tertentu masih dalam keadaan ranging, namun dari sisi fundamental juga terlihat juga masih dalam keadaan bearish. Kemudian oil, meskipun persediaan meningkat, persediaannya tidak terlalu perubahan tadi mingguan, tidak terlalu signifikan, namun oil masih dalam keadaan turun. Kemudian dari sisi gold juga mengikuti gerakan penguatan dolar yang meningkat, sehingga gold pada saat yang sama kecenderungan masih akan terus turun. Demikian beberapa kesimpulan yang bisa didapat dari morning briefing kali ini. Beberapa potensi untuk masuk market juga terlihat dengan jelas pada hari ini, sehingga diharapkan juga informasi ini dapat membantu para marketing untuk menyampaikan informasi kepada para investor. Kemudian seluruh informasi ini bukan satu-satunya informasi yang digunakan untuk sarana transaksi, namun juga dibutuhkan informasi lainnya sehingga mendukung dari setiap kali transaksi. Begitu juga money management sangat dibutuhkan dalam setiap keputusan. Demikian morning briefing kali ini pada tanggal 31 Oktober tahun 2014. Kami cukupkan sampai di sini. Selamat bekerja.